Kalau ruh itu sudah keluar dari tubuh manusia, maka ruh orang-orang yang berbahagia itu diletakkan di pelataran kuburan, di fina'il kubur, di pelataran kuburan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiwa wa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man bihi masyayikhuna wa man Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'rufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashruban shafin hadiya wa habiyani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min aynin la tadma', wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilmin muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini kita bisa kembali menghadiri kajian rutin fikih dan tauhid di dalam kitab Jawharatul Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Alhamdulillah, ini semua adalah karunia Allah Azza wa Jalla, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan betapa sangat cinta dan sayangnya Allah kepada kita semua, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita, duduknya kita di malam ini senantiasa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita khususnya yang hadir di tempat ini selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatul Tauhid. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita khususkan untuk kedua pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari dua kitab yang kita pelajari. Kita bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qab wa Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sunaid wa Syekh al-Malakani wa Surihim wa Furahim ila al-Syekh wa Muradiruhi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa Kiai Haji Gumrawi bin Kiai Haji Muhammad Usman wa Surihim wa Furahim wa jami' masyayikhi wa masyayikhi masyayikhi wa ila hadrati abayina wa ummahatina ghafarallahu lahum dhunubahum wa yawmi darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtara alaina wa isa karamatihim syai'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir
keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Limalikin hiya suratun kal jasad fahasbuka nasu bihadza sanad. Di dalam bait ini masih ada keterkaitan dengan bait yang sebelumnya, yaitu tentang masalah boleh atau tidak kita membahas tentang masalah ruh, membicarakan secara detail dan terperinci tentang masalah ruh. Di kajian yang sebelumnya telah sama-sama kita pahami bahwasanya para ulama terbagi dua kelompok ya. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang al-mu'tamad, bahwasanya kita tidak boleh menjelaskan, membicarakan, ya, mengemukakan tentang masalah ruh secara terperinci dan detail. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau hanya sebatas definisi atau hanya sebatas apa yang disampaikan oleh sebagian ulama yang membolehkannya. Siapakah ulama yang membolehkan? Bahkan ada ungkapan dari mereka mengenai ruh. Jawabannya adalah limalikin. Ada sebagian ulama di dalam madhab al-Imam Malik bin Anas. Jadi bukan Imam Maliknya yang mendefinisikan ruh, yang membicarakan tentang ruh, tetapi seorang ulama dari kalangan mazhab Malik. Ia mengatakan, ia mengemukakan bahwasanya ruh itu adalah hiya suratun kal jasadi. Ruh itu adalah jismun ya, suatu bentuk, du suratin yang memiliki rupa, bentuk yang memiliki rupa. Kasuratil jasadi, seperti rupa jasad, bisyakli, di dalam bentuknya, wal hayati, dan karakternya. Jadi menurut salah seorang ulama di dalam mazhab Imam Malik ini ya, ia mengatakan bahwa yang namanya ruh itu ada fisiknya, ada bentuknya, dan dia memiliki rupa, tinggi, pendek, gemuk, kurus, tampan, jelek. Rupanya ini seperti tubuh manusia itu sendiri. Jadi kalau zahiriyah kita kayak gini, ruh kita pun ya seperti ini ya, wajahnya seperti ini, tangannya seperti ini, begitu. Ini menurut siapa? Menurut salah satu ulama di dalam mazhab Malik. Nah, siapa nama ulama tersebut? Dikatakan oleh pensyarah kitab Jawharatul Tauhid bahwa ulama itu namanya Syekh Abdurrahim bin Khalid ya. Syekh Abdurrahim bin Khalid, dia adalah ulama dari kalangan mazhab Malik. Ia mengatakan bahwa ruh itu adalah jismun, ada suatu bentuk yang memiliki rupa, seperti rupa jasad di dalam bentuk dan sifat. Jadi sifatnya sama, perilakunya sama antara jasad dengan ruh. Ini menurut siapa tadi? Syekh Abdurrahim bin Khalid bin Khalid. Definisi ruh ini ya, definisi ruh menurut Syekh Abdurrahim bin Khalid ini adalah definisi ruh yang paling sahih menurut ulama yang membolehkan mendefinisikan ruh, begitu. Kan pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, hanya sebatas kita meyakini ruh itu ada, dan ketika ruh keluar dari jasad, kalau ruhul yaqdah kita tertidur, kalau ruhul hayat meninggal, kan begitu.
letaknya di sebelah mana, kemudian hakikatnya kayak gimana, itu nggak boleh kita membicarakan itu. Nah, ulama yang kedua mengatakan boleh kalau hanya sebatas mendefinisikan, mengartikan. Nah, salah satunya adalah ini Syekh Abdul Rahim bin Khalid, dan ternyata banyak definisi lain, ya. Jadi golongan kedua ini pun ternyata definisinya beda-beda, ya. Syekh Abdul Rahim dari kalangan mazhab Maliki memiliki definisi tersendiri mengenai ruh, dan definisi beliau inilah kata Imam Nawawi yang paling sahih dibandingkan definisi yang lain, gitu. Nah, emang ada ulama lain yang mendefinisikan ruh selain Syekh Abdul Rahim bin Khalid? Ada. Siapa? Al-Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, salah satu daripada gurunya Al-Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain. Imamul Haramain ini mendefinisikan ruh dengan definisi innaha jismun latifun syaffafun mustabikun bil jismi ishtibakal ma'i bil udil akhdari. Ruh itu adalah jismun, suatu bentuk, ya. Latifun, yang lembut, syafafun, yang transparan. Kayak apa? Suatu bentuk yang lembut dan transparan. Kayak apa? Kayak air. Air kan transparan, lembut, ya. Nah, ruh itu adalah suatu bentuk yang lembut dan transparan, mustabikun bil jismi, yang menyerap dengan tubuh, yang menyatu dengan tubuh. Istibakal ma'i bil udil akhdari, sebagaimana air yang menyatu dengan tumbuhan yang hijau. Ketika kita melihat tumbuhan hijau, berarti di dalamnya ada apa? Ada air. Tapi kalau kita patahkan, apakah keluar airnya? Tidak. Dia menyerap ke setiap partikel-partikel di dalam tumbuhan itu, di dalam pohon tersebut. Begitu juga ruh sama. Ruh itu ya kayak air yang menyerap di tumbuhan yang hijau. Ruh di dalam tubuh manusia, dia menyerap dengan tubuh manusia. Maka ketika tangannya patah, kakinya patah, terkelupas kulitnya, tidak ada ruh yang keluar. Sebagaimana kalau kita melihat tumbuhan hijau lalu kita patahkan, daun hijau kita sobek, gak ada air yang keluar, tapi kita meyakini ada air di dalamnya. Begitu juga sama, ketika ruh masih di dalam tubuh, ketika jasad kita hidup, berarti ruh ada di dalam tubuh. Nah, ruh itu satu fisik, satu bentuk yang lembut, transparan, yang menyerap di dalam tubuh kita, yang bersatu di dalam tubuh kita. Persamaannya adalah seperti air yang menyerap dan menyatu di dalam pohon-pohon dan tumbuhan yang hijau. Begitu. Ini definisi ruh menurut siapa? Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Tapi kata Imam Nawawi, ya tetap definisi paling utama adalah tadi, ya, menurut Imam Abdul Rahim bin Khalid, bahwa ruh itu adalah suatu bentuk yang memiliki rupa, yang rupanya seperti jasad. Nah, berarti antara dua definisi ini, ya, antara dua definisi ini banyak ketidaksamaannya, ya. Kalau kata Imamul Haramain, ya nggak ada rupanya. Ya, kita yakin ruh itu ada, tapi untuk diwujudkan seperti apa, ya nggak ada rupanya, begitu. Ya, tapi kalau kata Imam Abdul Rahim bin Khalid, ada rupanya, wajahnya, tangannya, kayak siapa? Kayak ya manusianya, kayak bentuk fisik, ya, dhahiriyahnya seperti itu. Nah, yang dibahas tadi definisi ruh, ya, dan yang dibicarakan tadi adalah ruh yang masih berada di dalam tubuh manusia. Kalau ruh itu sudah keluar dari tubuh manusia, maka ruh orang-orang yang
berbahagia itu diletakkan di pelataran kuburan, di fina'il kubur, di pelataran kuburan, ya, di atasnya, pinggirnya, itu ruh yang beriman. Kalau ruhnya orang-orang kafir itu ditaruh di sijin, ya, di sijin, neraka sijin. Ada riwayat lain yang mengatakan di sumur Barhut. Sumur Barhut, ada yang ingat di mana itu? Sumur Barhut, ada yang ingat di mana? Yaman. Yaman, ya. Itu sumur yang kedalamannya nggak ada yang tahu sampai sekarang. Udah berapa ilmuwan barat datang ke Hadramaut ingin mendeteksi, ya, tapi nggak bisa. Meskipun drone telah diturunkan, belum mencapai dasar daripada sumur Barhut itu. Dan justru ketika kedalamannya sudah mencapai sekian kilo, itu terdengar suara-suara yang mengerikan, kayak jeritan orang, tangisan orang, sehingga mereka ketakutan. Akhirnya ada yang drone-nya selamat, ada yang drone-nya juga tidak muncul lagi ke permukaan sumur Barhut, ya. Itu adanya di salah satu lembah di Hadramaut, ya, dekat makam Nabi Hud alaihi salam, di lembah Al-Ahqaf, lembah Al-Ahqaf. Baik, fahasbukan nasu bihadza sanadi. Baik, kalau memang ada ulama yang mendefinisikan ruh, berarti dia membicarakan tentang hakikat ruh. Nah, kalau kita mengikuti ulama yang kedua ini, maka cukup dengan apa yang telah mereka definisikan. Cukup dengan apa yang telah mereka definisikan tentang ruh. Jangan kita nambahin gini gitu, udah cukup. Kalau kita mau membicarakan ruh, ngikutin ulama yang membolehkan, ya cukup dengan menyebutkan definisi ruh yang disebutkan oleh mereka. Jangan nambah-nambahin. Itu maknanya fahasbukan nasu bihadza sanad. Begitu. Tapi lebih amannya bicara apa jangan? Jangan. Lah, cukup ruh itu ada, ya, ruh itu akan abadi, dan nanti kita di dalam kubur, ya, nanti akan ditanya tentang man rabbuka dan seterusnya, itu ruh kita, ya. Tapi kalau nanti di hari kiamat, bukan hanya ruh, berikut jasad kita pun dibangkitkan. Jadi kalau di kubur mah hanya ruh yang disiksa atau yang mendapat nikmat. Tapi kalau di hari kiamat, ruh dengan jasad, jasad yang sudah hancur dibangkitkan, diciptakan lagi, disusun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita dengan ruh nanti akan nyambung lagi di hari kiamat nanti. Baik. Terus bagaimana komentar ulama yang kedua ini yang membolehkan membicarakan masalah ruh? Sedangkan Nabi saja ketika ditanya tentang masalah ruh, Nabi diperintahkan oleh Allah hanya mengatakan ar-ruhu min amri rabbi. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul, katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah bagian dari urusan Tuhanku, perkara Tuhanku. Hanya itu yang Nabi sampaikan kepada mereka yang bertanya tentang ruh. Lah, ini ulama yang membolehkan, membicarakan, bahkan mendefinisikan tentang ruh. Apakah dia melangkahi Nabi? Atau bagaimana argumen dia tentang Nabi yang hanya mengucapkan ruh itu adalah bagian daripada amar Tuhanku? Nah, ini kata para ulama, ya, ulama yang kedua menjawab, Nabi itu bukan yang nggak tahu tentang ruh, karena Nabi kan di akhir hayatnya telah diajarkan oleh Allah tentang apa? Ilmu awalin dan ilmu akhirin, ya. Segala ilmu yang awal, segala ilmu yang akhir Allah ajarkan kepada Nabi, termasuk masalah ruh. Tapi kenapa ketika ditanya tentang ruh Allah perintahkan Nabi hanya mengatakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, perkara Tuhanku? Nah, kata ulama yang kedua ini, ya,
tasdiqan lima fi kutubil yahudi min anal imsaka an dzalika min alamatin nubuwati wa adillati risalati. Nabi hanya mengatakan bahwa ruh itu adalah bagian dari amar Tuhanku. Ini sebagai suatu pembenaran tentang apa yang tercantum di dalam kitab Taurat, kitab orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat itu kan dijelaskan nanti akan muncul nabi akhir zaman, dan salah satu sifatnya adalah kalau ditanya tentang ruh dia tidak mengetahuinya. Paham? Jadi kalau nabi ketika ditanya tentang ruh, lalu Nabi menjawab ruh itu ini, itu tempatnya di sini, terbagi sekian. Lah, orang-orang Yahudi semakin gak percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena salah satu tanda Nabi akhir zaman adalah kalau ditanya tentang ruh, dia tidak menjawab tentang hakikat daripada ruh. Jadi ketika Nabi mengatakan ruh itu bagian dari urusan Tuhanku, Nabi tidak mendefinisikan, Nabi tidak membagi, Nabi tidak menyebut letaknya di mana. Ini adalah satu pembenaran tentang wahyu Allah di dalam kitab Taurat, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi dan utusan Allah. Sehingga tidak ada hujah lagi bagi orang Yahudi untuk ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya orang sudah tertutup hatinya, ya angger wae teu iman, ya tetap aja kufur, ya karena hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Tertutup hati, matanya, pendengarannya, begitu. Kira-kira paham ya? Baik. Wal aqlu karruhi wallahu a'lam bissawab.